kita lagi ada di rumah bersejarah Inggit Garnasi. Penasaran? Ikutin kita terus ya! Rumah yang berada di ujung Jalan Ciatel nomor 8 Bandung yang sejak bulan November tahun 1997 berganti nama menjadi Jalan Inggit Garnasi. Keberadaan rumah Ibu Inggit Garnasi masih belum banyak diketahui masyarakat umum. Padahal, rumah ini milik seorang perempuan yang gigih ikut merintis kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Setelah Inggit dan Soekarno menikah, Inggitlah yang berjuang membiayai sekolah suaminya itu hingga selesai menjadi seorang sarjana teknik. Walaupun setelah lulus Soekarno mampu bekerja sebagai seorang arsitek, namun cita-citanya untuk kemerdekaan Indonesia jauh lebih menggebu-gebu. Rumah ini terdiri dari beberapa ruangan, yaitu ruang tamu, ruang baca, ruang tengah, kamar tidur, dan juga ruang pembuatan bedak dan jamu. Hampir di setiap sudut ruangan ini terdapat foto Ibu Inggit Garnasi dan Insinyur Soekarno. Singkatnya, Inggit Garnasi lahir di Desa Kamasan, Banjaran tahun 1988 dan wafat pada tahun 1984 di Kota Bandung. Nama asli istri kedua dari Soekarno ini sebenarnya hanya Garnasi. Asal-muasal muncul nama Inggit diketahui berasal dari kata seringgit yang kerap diucapkan para pemuda yang terpesona dengannya. Sebagai kembang desa, Inggit kemudian dipersunting Nata Atmaja, seorang patih di kantor resimen Belanda. Sayangnya, pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Inggit yang berstatus janda itu kemudian pernah menjalin hubungan dengan Haji Sanusi, seorang pengusaha kaya raya serta tokoh organisasi Sarekat Islam Jawa Barat. Dari pernikahan ini, Inggit mulai mengenal dunia politik dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, untuk kedua kalinya rumah tangga Inggit Garnasi harus kandas. Dia berpisah dengan Haji Sanusi pada tahun 1923. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, Soekarno menikahi Inggit pada 24 Maret 1923. Bedak dan jamu ini akan Inggit Garnasi jual, lalu uangnya dipakai untuk membiayai hidupnya dan juga Soekarno. Setelah resmi menikah, Inggit Garnasi selalu mendampingi Soekarno dalam aktivitasnya. Dia selalu berada di sampingnya dan memberikan dukungan moral terhadap suaminya ini. Sebagai contoh, ketika Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927, Inggit menjadi orang pertama yang mendukungnya. Kemudian ketika Bung Karno dipenjara, setiap minggu Inggit selalu menjenguknya. Hal inilah yang membuat semangat Soekarno tidak pernah surut dalam menegakkan perjuangannya. Saat bebas dari hukumannya, Inggit Garnasi menjadi orang pertama yang menyambutnya dengan sukacita. Sayangnya, beberapa bulan setelahnya, Soekarno kembali ditahan dan diasingkan ke Flores. Lagi dan lagi, Inggit selalu menjadi sosok yang menemani dan menguatkan suaminya ini. Karena alasan tertentu, Bung Karno dipindahkan ke Bengkulu. Dalam momen ini, Inggit untuk pertama kalinya merasa gundah. Bukan karena suaminya yang ditahan, melainkan dia melihat sosok wanita lain yang cukup dekat dengan Soekarno. Inggit Garnasi merasa suaminya terlibat perasaan cinta terhadap wanita tersebut, Fatmawati. Tidak ingin dimadu, Inggit secara mengejutkan meminta berpisah. Seketika dia teringat kata-kata ayahnya yang mengatakan hubungan antar golongan beda kasta tidak akan kekal abadi. Keduanya sepakat untuk berpisah. Setelahnya, Inggit Garnasi pulang ke rumah orang tuanya di Bandung. Hingga akhir hidupnya, Inggit tak pernah melepaskan cintanya kepada Soekarno. Bahkan, dia juga turut melayat saat Bung Karno meninggal pada 1970. Sangat besar sekali bukan perjuangan dari Ibu Inggit Garnasi? So, jangan lupa kalian buat datang ke rumah bersejarah Ibu Inggit Garnasi. Kami harap video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.